Halo semuanya, balik lagi di channel Hai Tomo. Jadi di video kali ini, aku mau nyeritain salah satu cerita horor yang ditulis oleh Pri Story. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa buat kalian buat tekan tombol like di bawah ini, komen, dan juga subscribe agar channel ini lebih berkembang. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Cerita horor ini berjudul Gudang Tua Cianjur. Mungkin penghuni lama hanya ingin berkenalan dan menunjukkan eksistensi kepada kita yang baru datang. Namun seringkali caranya sangat menguji nyali. Indra ingin berbagi pengalaman seram ketika bekerja di pergudangan tua di Cianjur. Emang begini keadaan tinggalnya. Tinggal dibersihkan dikit aja udah enak deh. Hehe, kata Kang Ijal sambil cengengesan. Buset, ini sudah kayak gudang gak keurus, berantakan banget. Akan kerja keras aku membersihkannya. Nanti Mas tinggal di sini bareng Pak Roni. Dia di kamar depan. Sekarang orangnya lagi mudik. Biasanya nanti malam atau besok pagi udah balik lagi ke sini, kata Kang Ijal. Aku masih terus memperhatikan ruangan yang nantinya akan aku gunakan sebagai kamar tempat tinggal. Rumah yang berukuran cukup besar bagiku. Ini letaknya paling belakang komplek pergudangan. Pergudangan yang akan jadi tempatku bekerja mulai besok. Iya, ini adalah pekerjaan baruku setelah hampir 1 tahun menganggur. Atas informasi dari Bang Iwan, salah satu tetangga rumah di Jakarta. Katanya, ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan pergudangan di Cianjur. Tapi di Cianjur mau emang lo? Tanya Bang Iwan waktu itu. Ya gak apa-apa deh bang, udah lama banget nganggur nih, bosen, jawabku. Ya udah, nanti gue tanyain temen gue lagi deh, siapa tahu masih bisa. Iya bang, tolong ya, gaji berapa aja saya ambil deh. Itu percakapan awalnya, dan singkat cerita, akhirnya pekerjaan ini jadi rezeki buat aku, karyawan pergudangan di satu tempat di wilayah Cianjur. Aku sampai di lokasi pergudangan sekitar jam 1 siang, hari Minggu. Sengaja berangkat pagi dari Jakarta supaya gak keburu malam. Niatku berhasil. Belum juga sore, aku sudah sampai. Awalnya aku berpikir, komplek pergudangan ini letaknya di kota Cianjur, atau minimal gak jauh dari pusat keramaian. Ternyata salah. Dari Cianjur masih harus menempuh perjalanan 1 jam menggunakan kendaraan umum, angkot, dan ojek. Letaknya agak jauh ke arah selatan dari Cianjur. Agak lama aku duduk di satu warung yang terletak agak jauh dari gerbang masuk pergudangan, menunggu Kang Ijal. Siapa Kang Ijal? Kang Ijal ini salah satu karyawan pergudangan yang tinggalnya gak jauh dari sini. Jadi, untuk bekerja dia bisa pulang dan pergi dari rumah setiap hari. Sementara aku harus tinggal di mes yang disediakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan distributor beras yang wilayah operasinya di Jawa Barat. Salah satu gudang besarnya, ya di Cianjur ini. Jadi dulunya ini pabrik pakaian, tapi udah dulu banget tutup karena kerismuan, ucap seorang pemilik warung ketika berbincang denganku. Oh gitu. Terus dibeli sama siapa perusahaan ini? Udah lama pak? Tanyaku mulai tertarik. Pabrik ini sempat kosong bertahun-tahun sampai akhirnya dibeli perusahaan beras ini. Kayaknya di dalam masih banyak mesin-mesin bekas perusahaan yang dulu deh terbengkalai, rusak. Lanjut bapak pemilik warung. Oh, jadi tempat kosong lama dan terbengkalai. Aku jadi penasaran, ingin cepat-cepat lihat dalamnya. Semoga masnya kuat tinggal di mes itu, hehe, kata Pak Warung lagi. Emangnya kenapa Pak? Tanyaku, penasaran. Hehe, gak apa-apa, jalanin aja dulu, jawab pendek. Yalah, Bapak Warung ini bikin penasaran aja, membuat aku jadi berpikir kemana-mana tentang semoga kuat dalam ucapannya tadi. Cukup lama aku ngopi merokok di warung itu
Sampai kira-kira 1 jam kemudian, ada seseorang yang datang menggunakan motor parkir persis di depan warung. "Mas Indra, ya," ucap orang itu setelah turun dari motornya. "Iya, Kang Ijal ya." Benar, ternyata itu adalah Kang Ijal yang sudah aku tunggu sejak tadi. Setelahnya kami berkenalan, sebentar berbincang masih di warung itu, sampai memutuskan untuk masuk ke pergudangan. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, Kang Ijal mengenalkan wilayah luas yang isinya ada 2 gudang besar dan 1 gudang kecil. Bangunan rumahnya yang gak terlalu besar, inilah yang jadi mes tempat aku tinggal nantinya. "Saya pulang dulu ya, sampai ketemu lagi besok, hehe." Sekitar jam setengah 5, Kang Ijal pamit pulang setelah selesai membantuku membereskan ruangan tempat tinggal. Kirain mau nemenin saya nginep di sini malam ini. Terus saya sendirian nih, ucapku dengan nada kecewa. "Tenang aja Mas, aman di sini mah. Di depan kan jalan besar, hehehe." Aman sih aman, tapi tinggal sendirian di tempat luas seperti ini sedikit banyak cukup menggetarkan nyali. "Nanti malam juga Pak Roni datang, hehehe." Lagi-lagi Kang Ijal cengengesan. "Iya, kalau dia datang nanti malam. Kalau besok pagi gimana?" jawabku. "Hehe, gak apa-apa Mas. Karyawan sebelum Mas Indra aja sama kok. Sering sendirian juga di sini. Namanya Pak Okta. Kayaknya dia bakalan datang ke sini lagi deh, ngambil barang-barang punya dia." "Oh iya, aku kerja di sini untuk menggantikan karyawan sebelumnya yang baru seminggu yang lalu mengundurkan diri. Beberapa barang miliknya pun masih ada yang tertinggal di rumah ini. Karyawan lama itu yang sebelumnya tinggal di sini menjaga tempat ini. Jadi di sini memang gak ada satpam atau petugas keamanan." Kang Ijal bilang karena di dalam isinya gak banyak, hanya beberapa ton beras yang menunggu untuk didistribusikan. Sisanya hanya layaknya gudang yang gak terpakai, yang isinya mesin-mesin rusak bekas pabrik yang sudah tak terpakai. Masih banyak barang yang gak berguna lainnya. Ya sudah, sore itu Kang Ijal pamit pulang. Sebelumnya dia mengingatkan kalau nanti malam aku jangan lupa untuk mengunci gerbang depan. Malam pun tiba. Setelah selesai mandi dan membersihkan barang-barang, aku duduk di depan TV menikmati segelas kopi, menemani dan melepas lelah. Tapi sendiriku gak lama, karena tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. "Siapa malam-malam datang?" "Kang Ijal kah?" Aku langsung berjalan menuju pintu dan membukanya. "Assalamualaikum, saya Okta. Mau ngambil barang-barangnya Mas," ucap lelaki yang sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, silakan masuk Mas." Ternyata Mas Okta yang tadi diceritakan oleh Kang Ijal. Aku lalu mempersilahkan dia untuk masuk. Setelahnya, kami berbincang di ruang tengah. Mas Okta ini kemudian banyak menceritakan semua hal tentang pergudangan ini. Pengalamannya ketika masih bekerja di sini, termasuk alasan dia kenapa mengundurkan diri. Pokoknya, gak usah penasaran kalau dengar apa-apa atau lihat ada yang aneh. Gak usah disamperin, cuekin aja, gak usah dipeduliin. Begitu kata Mas Okta sebelum dia akhirnya berpamitan pergi dan aku antar ke gerbang. Jadi sebelumnya aku sempat bertanya kepada beliau, sebenarnya kalau malam tempat ini aman atau enggak. Mas Okta bilang, sebenarnya aman-aman aja sih, selama saya kerja di sini gak pernah ada kejadian percobaan pencurian atau sejenisnya. Aman, tapi... Lalu dia menjawab dengan kalimat, "Tapi apa Mas?" Aku penasaran. Lalu dia menjawab dengan kalimat di awal tadi, "Kalau mendengar atau melihat sesuatu hal aneh, gak usah penasaran, abaikan saja." Begitu singkatnya. Maksudnya apa? Kurang lebih aku tahu. Melihat situasi dan kondisi di sini, aku berharap yang aku khawatirkan gak akan terjadi. Jam 8 malam. Setelah Mas Oka pergi, aku akhirnya benar-benar sendirian. Di lahan yang luas ini, sendirian. Di lahan yang luas ini, beberapa lampu sengaja aku biarkan tetap menyala, walau gak semuanya. Menghindari gelap total.
Aku susuri jalan menuju mes di belakang. Setelah selesai mengantar Mas Okta ke pintu gerbang, jarak yang harus aku tempuh cukup jauh, kurang lebih 100 meter. Di beberapa bagian berdiri pohon-pohon besar yang entah apa jenisnya. Sesampainya di mes, aku langsung duduk di ruang tengah sambil menunggu Pak Roni datang. Berharapnya sih dia benar-benar datang. Dan begitu, aku gak jadi sendirian di tempat ini. Bangunan berbentuk rumah ini memiliki 3 kamar di dalamnya. Memang diperuntukkan sebagai mes karyawan. Kamar depan ditempati oleh Pak Roni, yang orangnya belum aku kenal dan temui. Kamar tengah berisi barang-barang, sementara kamarku berada di paling belakang. Kalau boleh jujur sih, sendirian di tempat yang situasinya seperti ini, nyata-nyata memang agak mengentarkan nyali. Apalagi aku sebagai orang benar-benar baru di sini. Kalau tahu begini, aku berangkat ke sini besok Senin aja deh. Gumamku sendirian sambil menyalakan rokok. Segelas kopi sudah kubuat untuk menghangatkan tubuh. Udara di sini cukup dingin buatku yang terbiasa dengan pengapnya Jakarta. TV ruang tengah menyala, walau aku lebih banyak gak memperhatikan layarnya, masih mencoba terus perkenalan dengan setiap sudut rumah. Bingung harus berbuat apa untuk menghabiskan waktu. Sementara kantuk sepertinya jauh dari rasa. Makanya aku memilih tetap duduk di ruang tengah daripada masuk kamar. Seandainya pun Pak Roni gak datang juga malam ini, aku akan tetap di ruangan tengah. Gak berani tidur di kamar. Pintu rumah juga aku biarkan terbuka, padahal gak terasa jam sudah menunjukkan ke pukul 11 malam. Duduk di teras aja deh. Entah apa yang ada di pikiranku, sampai memutuskan untuk keluar dan duduk di teras kursi rumah. Dari teras ini, aku dapat melihat sebagian besar wilayah pergudangan, walaupun gak semuanya. Beberapa bagian hanya gelap yang kelihatan. Tapi seenggaknya, aku dapat melepas pandangan jauh menyusuri setiap sudutnya. Semua bangunan yang ada di dalamnya gelap gulita. Gak ada lampu yang menyala, hanya lampu di luarnya, di dekat pintu saja yang menyala. Aku sudah pupus harapan menunggu kedatangan Pak Roni. Sudah hampir jam 12 tengah malam. Tapi dia belum juga menampakkan batang hidungnya. Sepertinya aku akan sendirian malam ini. Rokokku habis. Aku berpikir mungkin warung di pinggir jalan yang tadi siang aku hampiri masih buka. Maka aku memutuskan untuk pergi keluar ke warung itu. Berjalan kaki lagi, aku menuju pintu gerbang utama yang jaraknya lumayan jauh. Dari gerbang itu sekitar 50 meter ke arah kiri. Disitulah letak warung berada, gak terlalu jauh dari gerbang. Sesampainya di gerbang, setelah aku membukanya, di kejauhan aku lihat kalau warung itu masih buka, lampunya masih terang. Syukurlah masih buka. Aku lalu melangkah ke sana. "Belum tidur, Mas?" tanya bapak warung ketika aku sampai di warungnya. "Belum, Pak." "Loh, Bapak kok belum tutup warung?" tanyaku. "Warung ini buka 24 jam, Mas. Gantian sama anak saya jaganya." Agak lega aku mendengarnya. Berarti aku bisa setiap waktu mampir di sini. "Tinggal sama siapa di situ, Mas?" "Pak Roni." "Emang udah dateng?" tanya bapak warung lagi. "Loh, Bapak kenal Pak Roni juga?" "Iyalah, dia kan sering nongkrong di sini, Mas." "Pak Roni belum datang, Pak. Besok pagi paling." "Iya, biasanya juga dia datang Senin pagi, jarang banget datang Minggu malam." Setelahnya, sebentar aku berbincang dengan bapak pemilik warung tersebut. Sampai sudah hampir jam 1. Akhirnya, aku mulai mengantuk. "Pak, saya pamit ya. Udah ngantuk nih." Aku berpamitan. "Oh, iya Mas. Nanti kalau masih belum bisa tidur, kesini lagi aja. Ucap bapak warung. Aku mengiyakan, lalu melangkah pergi menuju mes. Seiring aku berjalan, udara dingin terasa makin menusuk. Seenggaknya buat aku, jalan besar di depan pergudangan tersebut sangat sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang melintas.
Lampu penerangan jalan juga minim, jadinya terbilang gelap. Aku langsung mengunci gerbang setelah sampai dan masuk ke dalam. Gedung pertama yang aku lewati adalah bangunan yang paling besar. Bangunan satu-satunya yang digunakan untuk penampungan beras. Dalamnya kelihatan gelap, hanya lampu depannya saja yang menyala. Aku lanjut berjalan. Gak terlalu cepat melangkah. Bangunan berikutnya adalah bangunan yang ukurannya lebih kecil daripada bangunan yang pertama, tapi masih cukup besar. Menurut Kang Ijal, bangunan ini gak dipergunakan. Isinya hanya mesin-mesin rusak, peninggalan perusahaan lama yang sudah bangkrut. Perusahaan yang menempati wilayah ini sebelumnya. Tapi ada yang aneh. Dari sela-sela jendela, aku melihat kalau isi dalam bangunan lampunya menyala. Gak terang benderang, tapi cahayanya sangat cukup untuk ada aktivitas di dalam. Bingung. Aku menghentikan langkah, karena sebelumnya lampu dalam keadaan mati semua. Dan yang makin membuat aku kebingungan, aku mendengar ada suara-suara mesin yang sedang bekerja. Kok ada suara mesin? Pikirku. Penasaran, aku lalu mendekat ke salah satu jendela untuk mencari tahu ada apakah sebenarnya. Benar, ada pemandangan sangat aneh di dalam. Beberapa mesin kelihatan bekerja, seperti layaknya pabrik yang sedang beroperasi, dengan lampu yang menerangi setiap sudut bangunan. Ada apa ini? Kok semua mesin menyala? Tapi, walaupun kelihatan sedang ada proses produksi, aku sama sekali gak melihat ada satu orang pun di sana. Aku terus memperhatikan, melayangkan pandangan ke setiap sudut isi bangunan. Melihat setiap pergerakan roda mesin yang berputar normal. Sama sekali gak ada kerusakan. Hanya sebentar. Mungkin cuma 1 atau 2 menit. Kemudian semuanya seketika berhenti. Lampu tiba-tiba mati. Berbarengan dengan deru mesin yang berhenti. Suasana langsung kembali gelap dan sepi. Sekejap aku terkesima. Kemudian perlahan berjalan mundur menjauh dari jendela. Aneh, sangat aneh. Entah kenapa. Setelah itu, ada beberapa saat aku malah diam berdiri tanpa pergerakan. Seperti terkesima dengan peristiwa yang baru saja aku lihat. Saat inilah, aku mulai mencium sesuatu. Indra penciuman menangkap satu bau yang awalnya samar, tapi lama-kelamaan menguat. Bau yang sangat khas, seperti bau kentang rebus. Iya, kentang rebus. Bau timbul tenggelam. Ada saatnya samar dan menghilang. Tapi, aku sangat yakin kalau ini memang bau kentang rebus. Seperti tersadar dari lamunan, aku langsung bergerak melangkah menuju mes di belakang. Di sini, nyaliku mulai goyah. Makin merasa ada yang gak beres. Di antara bangunan kedua dan ketiga, ada jalan kecil yang memisahkan jalan aspal ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Ketika sedang melewati jalan ini, aku menoleh ke arah kiri. Entah kenapa, aku ingin melihat ke sana. Jalan yang nyaris gelap itu, di ujungnya aku melihat ada sesuatu yang hanya terlihat dalam bentuk siluet. Aku kembali berhenti sebentar, memperhatikan, penasaran. Siluet ini awalnya seperti batang pohon yang berdiri tegak, tapi lama-kelamaan, setelah aku perhatikan dengan lebih seksama lagi, ternyata bukan. Sontak tubuhku kaku, sejenak menahan napas. Karena jaraknya yang gak terlalu jauh, aku gak memakan waktu lama. Akhirnya, aku dapat memastikan bentuk siluet itu. Akhirnya, aku dapat melihat bentuknya dengan jelas. Di ujung jalan itu, berdiri sesosok pocong. Walaupun masih berbentuk siluet, namun sangat jelas. Aku terpaku sebentar, gak bisa bergerak, terkesima, ketakutan. Awalnya siluet pocong itu hanya diam seperti sedang memperhatikan. Tapi beberapa detik berikutnya, sosok seram itu terlihat bergerak mendekat ke arahku. Melihat pergerakan itu, aku langsung berlari. Bukan menuju mes, tapi menuju pintu gerbang depan. Aku memutuskan untuk lari keluar, menuju warung bapak tadi. Akhirnya, sisa malam aku habiskan di warung itu. Gak berani masuk lagi ke pergudangan. Selesailah teror pertama di pergudangan ini.
Keesokan harinya, dimulailah aku bekerja normal. Ternyata di pergudangan ini ada 5 orang karyawan, termasuk aku, Pak Roni, dan Kang Ijal. 2 lagi adalah Norman dan Setia. Sama seperti Kang Ijal, mereka nggak nginep di mes, tetapi pulang hari karena memang rumahnya masih di sekitaran Cianjur juga. Pekerjaanku selain menjaga gudang juga mengkoordinasi serta mengawasi keluar masuk barang. Semua aku catat untuk nantinya dibuat laporan, kurang lebihnya seperti itu. Rekan kerja yang lain sangat membantu dan baik hati orangnya, termasuk Pak Roni yang bisa dibilang sebagai kepala di pergudangan ini. Hari-hari berikutnya berjalan normal, walaupun belum bisa melupakan peristiwa yang aku alami pada waktu malam pertama tinggal di sini. Malam-malam berikutnya, setelah malam pertama yang mengerikan itu, ternyata masih ada beberapa peristiwa ganjil yang aku rasakan. Tapi karena sudah ada Pak Roni dan dia selalu bilang, udah cuekin aja. Ketika aku bilang kalau ada keanehan dan aku berusaha untuk mengabaikan, tetapi tetap saja banyak kekhawatiran dari keganjilan yang terjadi. Aku ingat hari Selasa lalu ada kejadian yang cukup seram ketika sedang sendirian di mes siang hari waktu jam istirahat. Rekan kerja lain sedang makan siang di luar, sementara aku memutuskan untuk beristirahat di mes. Aku berbaring di atas tempat tidur untuk sejenak meluruskan otot. Saat inilah aku mulai merasa nyaman dan kemudian kantuk datang, tetapi berusaha untuk gak ketiduran. Saat inilah tiba-tiba aku merasa ada seseorang di ruang tengah. Sayup samar, aku mendengar suara napas tersengal, sangat-sangat pelan, tapi kedengaran. Pak Roni, gak ada jawaban, hening. Beberapa saat kemudian, suara napas itu hilang. Aku kembali mencoba beristirahat, tapi hening hanya sebentar. Beberapa belas detik kemudian, suara napas tersengal itu kedengaran lagi. Kali ini, aku langsung duduk penasaran. Pak Roni, gak ada jawaban, hening. Beberapa saat kemudian, suara napas itu hilang. Sekali lagi, aku memanggil untuk memastikan, namun sama saja, gak ada jawaban. Suara napas malah makin jelas. Saat inilah, aku berdiri dengan niat mencari tahu ada siapakah gerangan di ruang tengah. Tapi, belum lagi aku melangkah, tiba-tiba ada sesuatu berkelebat, lewat persis di depan pintu kamar, bergerak secepat dari ruang tengah menuju dapur di belakang. Tentu saja, aku terkejut, karena sesuatu itu sangat cepat, namun kurang lebih bentuk dan warnanya sangat terlihat jelas. Kemudian, diam, terkejut sesaat. Kemudian aku langsung lari keluar kamar, keluar rumah. Sama sekali gak menoleh ke belakang. Aku ketakutan, sangat ketakutan, karena objek yang berkelebat tadi, bentuknya seperti pocong. Itu kejadian pada siang hari bolong. Gimana kalau malam hari? Beberapa kali mencium bau yang sebelumnya sudah aku hirup di sini, bau kentang rebus. Tapi aku berusaha mengabaikan, mengikuti saran Pak Roni. Sungguh banyak cobaan di beberapa hari pertama bekerja di pergudangan ini. Aku, yang pada dasarnya bukan lelaki pemberani, jadi makin ciut nyali. Sampai berpikir untuk menyerah dan berhenti saja. Dengan adanya banyak keseraman yang terjadi, tapi Pak Roni sedikit banyak menguatkan. Seenggaknya, 1 minggu pertama, aku masih kuat. Hari-hari berganti. Tak terasa, sudah hari Kamis. Kebetulan, hari Kamis ini adalah bongkar muat dari pagi sampai sore. Pergerakan isi gudang terus-menerus terjadi. Hari yang cukup melelahkan. Pak Roni pulang besok kan? Tanyaku ketika pekerjaan sudah hampir selesai. Iyalah, kasihan anak istri saya kalau ditinggal lama-lama. Hahaha, jawabnya. Atau saya juga pulang aja ke Jakarta deh. Gak mau di sini sendirian. Loh, kok gitu? Kan enak di sini. Jakarta jauh loh. Nanti kamu capek. Aku memutuskan untuk pulang juga besok sore.
Aku gak mau bermalam sendirian lagi di sini. Gila. Tapi ya terserah kamu. Saya sih gak apa-apa kalau kamu mau pulang. Pak Roni mengizinkan. Makasih Pak, seminggu sekali saya pulang ya Pak. Oke, iya. Setelah itu, aku pamit untuk kembali ke mes terlebih dahulu. Sudah hampir jam 5. Aku lelah, ingin cepat-cepat mandi dan beristirahat. Tapi mungkin karena sudah terlalu lelah, sesampainya di mes, aku malah langsung ketiduran di kamar. Gak sempat mandi. Aku terjaga. Sebelum tahu sudah jam berapa, kamar dalam keadaan gelap. Aku mengucek-ucek mata sebentar, lalu menoleh ke arah pintu. Dari sela lubang angin, kelihatan kalau ruang tengah lampunya menyala terang. Selain terang, di ruangan tengah juga aku mendengar ada suara Pak Roni yang sedang berbincang entah dengan siapa. Aku gak mengenali suara orang yang jadi lawan bicaranya, karena masih sangat lelah dan mengantuk. Ditambah dengan mengetahui kalau Pak Roni dan temannya masih berbincang, aku jadi berniat untuk melanjutkan tidur. Setelah terjaga itu, cukup lama aku mendengar perbincangan Pak Roni. Ditambah tertawa sesekali mereka terdengar sangat akrab satu sama lain. Aku lalu mengubah posisi jadi menghadap dinding kamar, membelakangi pintu yang awalnya berniat untuk melanjutkan tidur, tapi akhirnya cukup terganggu dengan perbincangan di ruang tengah itu. Terdiam sebentar, aku lalu penasaran, jam berapa sih ini sebenarnya? Kurai ponsel yang ada di atas kasur juga. Lalu melihat ke layarnya, ternyata sudah jam 12 lewat tengah malam. Dan ketika sudah membuka ponsel inilah, aku melihat kalau ada pesan masuk dari Pak Roni. Pesan masuk dari Pak Roni? Kan orangnya ada di ruang tengah. Penasaran. Lantas aku langsung membuka pesan itu. Tercatat kalau pesan masuk ke ponselku pada pukul 8 malam tadi. Aku makin penasaran apa isi pesan dari Pak Roni ini. Indra, maaf, saya harus mudik mendadak karena anak saya sakit. Saya pulang sekarang ya, begitu isinya. Kalau memang Pak Roni sudah pergi dari jam 8 tadi, lalu siapa yang sedang berbincang di ruang tengah? Refleks, aku langsung menoleh ke pintu. Ternyata, setelah aku lihat kali ini, ruang tengah sudah dalam keadaan gelap. Lampunya mati, berbeda dengan sebelumnya. Dan yang lebih aneh lagi, suara perbincangan juga menghilang. Perbincangan yang aku pikir antara Pak Roni dan temannya. Ruang tengah mendadak sepi dan hening, kosong. Aku langsung bangun dan duduk di tempat tidur. Detak jantung mulai cepat. Tanpa pikir panjang, langsung aku raih ponsel dan bergegas melangkah ke pintu. Aku harus pergi, gak berani sendirian di sini lagi. Nyaliku agak goyah ketika harus membuka pintu kamar, lalu melihat ruang tengah. Ruang tengah yang gelap gulita, tapi ternyata gak ada apa-apa. Syukurlah. Aku lalu bergegas menuju pintu keluar. Bau khas kentang rebus sempat tercium di ruang tengah. Tapi gak peduli, aku terus melangkah keluar rumah. Setelah sudah berada di luar, kembali aku melihat ada kejadian aneh. Area pergudangan berkabut tebal, pandangannya jadi terhalang. Baru sekarang aku melihat dan merasakan kabut setebal ini. Tapi karena tekad sudah bulat untuk pergi, maka perlahan aku mulai berjalan, menembusnya menuju gerbang depan. Karena kabut tebal ini pula yang memaksa untuk aku melangkah perlahan. Lagi-lagi, sepanjang perjalanan menuju gerbang, timbul tenggelam, aku mencium bau kentang rebus yang entah sumbernya dari mana. Akhirnya, walaupun samar, tapi aku sudah bisa melihat kalau gerbang sudah dekat, hanya tinggal beberapa belas meter lagi jaraknya. Aku lalu mempercepat langkah. Tapi tiba-tiba, aku berhenti mendadak, gak berani melangkah lagi. Ada apa? Jantungku berdetak kencang. Mendadak bulu kuduk berdiri. Aku melihat ada pocong berdiri di pintu gerbang. Gak berani nekat, gak berani mendekati. Yang berarti mendekati juga ke pocong itu. Tebalnya kabut, aku masih bisa melihat dengan jelas. Bagian wajah terbuka, kelihatan hitam. Tuhan, aku sangat ketakutan. Akhirnya, aku memilih untuk mundur, melangkah kembali menuju mes di belakang.
Itu satu-satunya opsi yang ada. Tekadku makin menjadi untuk balik lagi ke mes ketika melihat sosok pocong seram itu ternyata mulai bergerak melayang menuju ke arahku. Aku ketakutan, lalu nekat berlari menembus gelapnya kabut. 1-2 kali aku terjatuh karena pendeknya jarak pandang. Tapi ketika menoleh ke belakang, ternyata melihat kalau pocong itu masih mengikuti. Aku langsung bangun lagi dan lanjut berlari. Akhirnya, aku sampai juga di mes, membuka pintu lalu menguncinya dari dalam. Kemudian buru-buru masuk ke kamar. Di kamar, masih dalam ketakutan yang teramat sangat, aku berbaring di tempat tidur, menghadap dinding, membelakangi pintu. Aku gak berani menatap ke situ, nyaris menangis ketika tiba-tiba lagi-lagi tercium bau kentang yang makin lama makin menyengat. Aku masih terus menghadap dinding, gak berani melihat ke arah lain. Bau kentang makin kuat, sudah keparat mengganggu, yang membuat aku akhirnya lagi-lagi berniat untuk nekat keluar dari rumah. Tapi ketika hendak turun dari tempat tidur, gerak tubuhku terhalang sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal di punggung. Apa yang mengganjal dan menempel di punggung? Guling? Bukan, karena aku gak memiliki guling. Bantal pun hanya satu. Lalu, apa yang mengganjal ini? Perlahan aku membalikkan badan, memberanikan berdiri walau ada sesuatu di belakang yang mengganjal, menghalangi. Akhirnya, aku bisa melihat semuanya ketika sudah berhasil membalikkan badan. Ternyata, ada sosok pocong yang sedang terbaring di sebelahku. Kain kafan kusam terlihat jelas, walau kamar dalam keadaan gelap. Kali ini, jantung seperti berhenti, amat sangat perlahan. Aku bergerak turun dari tempat tidur, sementara pocong tetap terbaring diam. Sungguh sangat menakutkan. Pelan-pelan, tapi pasti, aku terus bergerak, sampai akhirnya berhasil turun dari tempat tidur, lalu berjalan cepat menuju pintu. Sesampainya di pintu, entah kenapa, aku malah refleks menoleh ke tempat tidur. Sangat menyeramkan. Ternyata pocong sudah berubah menjadi duduk, bukan rebah lagi. Wajahnya yang kelihatan hitam menatap aku dalam gelap. Tercekat. Untungnya, aku masih punya energi untuk lari keluar rumah. Di luar, setelah berada di luar, aku lalu lanjut berlari, menembus tebalnya kabut menuju gerbang depan. Terus sampai akhirnya, sukses. Tiba di gerbang depan. Lagi-lagi, warung pinggir jalan jadi penyelamat. Malam itu, kembali aku habiskan di luar pergudangan. Gak berani masuk lagi. Selesailah teror malam itu. Setelahnya, aku berusaha untuk tetap terus bekerja. Tentu saja, masih banyak kejadian seram yang meneror setiap hari. Tapi hanya sebentar, akhirnya aku gak tahan. Hanya kuat 1 bulan, aku bekerja. Setelahnya, aku mengajukan pengunduran diri, lalu pulang ke Jakarta.